¿Cómo hacer para no quererte? Yeah. Halo semuanya, sebelumnya saya buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Helmi Aradela, NPM 2015012017, Program Studi S1 Arsitektur Fakultas Teknik Universitas Lampung. Maksud dan tujuan dari pembuatan video ini tidak lain dan tidak bukan, yaitu untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dalam mata kuliah Pendidikan Agama Islam dengan dosen pengampu Bapak Muhisom MPDI. Baik, untuk yang pertama di sini saya akan membahas mengenai munahakat. Salah satu tujuan utama dari pernikahan adalah menciptakan kehidupan yang sakinah, mawadah, warohmah antara suami, istri, dan anak-anaknya. Allah berfirman dalam Quran Surah Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatil liqaumi yatafakkarun. Yang artinya adalah, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya. Dan dijadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. Kemudian, bagaimana pasangan yang baik menurut agama? Pasangan atau jodoh yang baik menurut agama, yaitu ketika kamu memilih karena agamanya dan kamu mencintainya karena Allah. Ustadz Abu Ja'far Cecep Rahmat dalam ceramahnya mengatakan bahwa sepasang suami istri yang baik bukan hanya sekedar berdasarkan pernikahan yang sah, tetapi adalah kemampuan untuk keduanya menunaikan kewajiban masing-masing sebagai suami dan istri. Jika hanya sekedar menikah tapi tidak menjalankan kewajibannya, maka sama saja mereka telah menghancurkan agama mereka sendiri. Oleh karena itu, pasangan atau jodoh yang baik menurut agama adalah ia yang mampu menjalankan kewajibannya nanti atau bertanggung jawab terhadap apa yang telah diberikan kepadanya. Lalu, bagaimana dampak negatif memilih pasangan yang tidak baik agamanya? Orang yang beragama pasti sudah paham dengan apa yang dimaksud tanggung jawab. Jadi, ketika orang yang kurang baik agamanya, maka perlu dipertanyakan tentang bagaimana tanggung jawabnya nanti. Ketika kita salah dalam memilih pasangan, maka itu akan berdampak pada keberlangsungan rumah tangga kita nantinya. Seperti antara suami dan istri ada yang tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami maupun istri, itu akan berimbas kepada anak-anaknya. Pertengkaran dalam rumah tangga, hingga yang paling buruk adalah terjadinya perceraian. Maka dari itu, sangat dianjurkan bagi kita untuk memilih pasangan atau jodoh yang baik dari segi agamanya maupun tanggung jawabnya nanti. Karena pernikahan adalah ibadah yang dilakukan sekali seumur hidup. Untuk yang selanjutnya, saya akan membahas mengenai urgensi ilmu pengetahuan. Dalam Quran Surah Al-Mulk ayat 10 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Yang artinya adalah, dan mereka berkata, sekiranya dahulu kami mendengarkan dan memikirkan peringatan itu, tentulah kami tidak termasuk ke dalam penghuni neraka yang menyala-nyala. Dalam ayat ini Allah menerangkan bahwa orang-orang kafir yang sedang diazab di dalam neraka menyesali sikap dan tindakan mereka selama hidup di dunia dengan mengatakan,
Sekiranya kami mau menggunakan akal dan pikiran kami yang telah dianugerahkan Allah untuk menilai dan mengambil manfaat dari seruan Rasul itu, demikian pula seandainya kami menggunakan telinga kami untuk mendengarkan ayat-ayat Allah yang telah diturunkan dan disampaikan kepada kami oleh Rasul yang telah diutusnya, tentu kami tidak akan menyangkal dan mengingkari kebenaran yang disampaikan itu. Kami tidak akan terperdaya oleh kesenangan dan pengaruh dunia yang fana ini, tidak akan terperdaya oleh tipu daya setan, dan tidak akan dimasukkan ke dalam neraka yang menyala ini, yang azabnya tidak tertanggungkan sedikit pun oleh kami. Oleh karena itu, ilmu pengetahuan sangat penting bagi setiap individu. Dengan adanya ilmu pengetahuan, manusia dapat membaca Al-Quran yang di dalamnya terdapat tuntunan bagi umat Islam dalam menjalankan kehidupan. Selain itu, dengan adanya ilmu, kita dapat membedakan yang baik dan yang benar. Menuntut ilmu juga merupakan salah satu ibadah karena dengan mempunyai ilmu, itu membuktikan kekuasaan Allah sebagai zat yang menciptakan alam semesta. Ilmuwan muslim yang saya idolakan salah satunya adalah Ibnu Sina, yang biasa kita kenal dengan Bapak Kedokteran Modern. Ibnu Sina bernama lengkap Abu Ali Al-Husain bin Abdullah bin Sina, yang lahir pada tahun 930 di Asyahna, daerah dekat Bukhara yang sekarang menjadi wilayah Uzbekistan, dan meninggal pada bulan Juni 1037 di Hamadan, Persia. Beliau merupakan seorang filsuf, ilmuwan, dokter, serta penulis aktif yang lahir di zaman keemasan peradaban Islam. Ibnu Sina menulis secara ekstensif pada filsafat Islam awal, terutama mata pelajaran logika, etika, dan metafisika. Ia juga seorang penulis yang produktif yang sebagian besar karyanya adalah tentang filosofi dan kedokteran. Bagi banyak orang, dia adalah bapak kedokteran modern. Karyanya yang sangat terkenal adalah Al-Qanun fi Atib, yang merupakan rujukan di bidang kedokteran selama berabad-abad. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf atas segala kekurangan, karena sesungguhnya kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tutu, nari,